Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farezi. Hari ini ingin presentasikan materi pengantar pemasaran, yaitu Managing Advertising, Sales Promotion, dan Public Relation. Saya di sini ingin mempresentasikan menjelaskan tentang apa itu advertising. Advertising is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods, or services by an identified sponsor. Lalu advertising ini ada 5 pengambilan keputusan besarnya. Yang pertama, kita harus melihat apa itu missionnya, yaitu apa objektif dari advertising itu. 2, money, yaitu berapa biaya yang ingin kita keluarkan dalam advertising. Yang ketiga ada message, yaitu pesan apa yang ingin disampaikan dalam advertising ini. Yang keempat adalah media, itu media apa yang ingin digunakan dalam advertising. Dan kelima, measurement, atau bagaimana cara kita bisa menghitung keberhasilan dari advertising ini sendiri. Yang pertama yang menjelaskan apa objektif dari advertising kita ini. Objektif dalam advertising kita ini tuh bisa lihat dari 3 poin utama. Yaitu yang pertama adalah informative advertising, yaitu dimana ada jenis advertising yang fokus pada kategori produknya, seperti apa kegunaan dari produk yang dibuatnya. Lalu poin yang kedua adalah persuasive advertising, itu jenis advertising bertujuan untuk mengajak calon konsumennya untuk membeli barangnya dengan memberikan keunggulan dan kelebihan dari produknya dibandingkan dengan produk-produk kompetitornya. Yang ketiga yaitu reminder advertising, adalah jenis advertising yang menggunakan cara untuk terus memberikan ingatan-ingatan supaya kita tuh konsumen tuh ingat terus atas produk yang dijual perusahaan tersebut. Lalu masuk ke poin yang kedua, yaitu money, how much can be spent. Maksudnya adalah dalam menggunakan biaya untuk melakukan advertising perlu melihat berapa jumlahnya agar tidak terlalu banyak dikeluarkan sehingga bisa merugi, karena biaya tersebut bisa kita gunakan di hal-hal penting lainnya, dan juga jangan sampai terlalu sedikit biaya yang digunakan sehingga advertising tersebut tidak berhasil. Terdapat 5 faktor yang perlu diperhatikan untuk menunjukkan jumlah biaya yang perlu digunakan untuk advertising, yaitu yang pertama adalah stage in production life, product life cycle, artinya melihat bagaimana umur dari produk tersebut, karena biasanya produk-produk baru itu akan lebih diberikan biaya yang besar agar brand awareness-nya makin tinggi atas produk tersebut. Yang kedua ada market share and consumer base, artinya dengan produk yang memiliki market share besar maka tidak perlu menggunakan biaya advertising yang besar karena brand awareness produk tersebut sudah besar kan. Yang ketiga adalah competition and clutter, artinya dengan banyak kompetitor maka produk memerlukan advertising yang lebih besar agar produknya bisa terkenal oleh banyak konsumen. Yang keempat ada advertising frekuensi, artinya sudah banyak advertising itu kita sering lakukan, berapa sering advertising atas produk tersebut kita lakukan untuk supaya konsumen kenal. Jadi semakin sering maka biaya yang akan digunakan semakin banyak, dan juga sebaliknya bila makin jarang advertising maka biaya yang akan dikeluarkan semakin sedikit. Lalu yang kelima ada produk sustainability, artinya produk yang memiliki banyak produk saingan yang mirip melakukan advertising yang lebih besar, contohnya seperti kayak rokok gitu kan, banyak produk-produk yang kompetitor banyak, jadi lebih butuh advertising kreatif dan advertising yang lebih bagus sehingga biaya yang digunakan akan lebih besar juga agar produk tersebut akan terdengar oleh banyak konsumen. Lalu masuk ke poin yang ketiga, itu what message should be sent, jadi pesan apa yang harus disampaikan dalam advertising tersebut agar produk tersebut bisa terdengar oleh konsumen. Karena paling utama itu sebenarnya dalam advertising adalah pesannya itu harus kreatif sehingga banyak konsumen yang ingin membeli produk tersebut. Sehingga dalam memberikan pesan yang menarik terdapat 4 langkah, yaitu pertama message generation, yaitu langkah ini adalah membuat pesan apa yang ingin disampaikan kepada para pembeli agar menarik perhatian mereka. Langkah kedua adalah message evaluation, itu pada tahap ini pesan yang akan diberikan oleh sebuah produk perlu dievaluasi dengan melihat dari desirability, exclusiveness, dan believability. Ketiga adalah message execution, yaitu pada tahap ini adalah untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan, jadi menjalankan iklan dan membuat iklan tersebut. Sehingga ada 2 dalam pembuatan iklan, ada yang aspek rasional dan aspek emosional. Rasional itu biasanya lebih kayak orang sebuah produk kayak deterjen, di produk tersebut tulisannya adalah bisa membersihkan kotoran hanya dalam sekali kucek. Itu artinya rasional karena itu memang adalah kegunaan dari produk tersebut. Ada juga produk yang dijual mengincar dari ketertarikan hati orang, seperti kayak perusahaan mobil yang ingin mengiklankan produk mobilnya yang baru dengan cara membuat pemandangan-pemandangan yang indah sehingga orang akan tertarik kayak melihat mobil tersebut itu dihubungkan dengan pemandangan yang indah sehingga ada tertarik sedikit dari konsumen atas produk tersebut.
Dan terakhir, langkah terakhir adalah social responsibility review, yaitu dalam meningkatkan produk, sebuah perusahaan perlu juga memperhatikan apakah dia melanggar norma sosial atau nilai sosial yang ada di suatu daerah sebelum dia melakukan eksekusi pembuatan iklan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Eji atas pemaparannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai deciding on media and measuring effectiveness. Pertama, menentukan reach, frequency, dan impact. Pertama, reach. Reach merupakan jumlah orang atau rumah tangga yang berbeda yang terpapar dengan jadwal media tertentu setidaknya satu kali selama periode waktu tertentu. Di mana hal ini berarti bahwa pengiklan harus berfokus dan menyesuaikan produk yang diminta dengan media tempat dilakukannya promosi. Dimana seperti yang kita tahu, audiens merupakan objek dari tujuan dari promosi sendiri, sehingga untuk memastikan bahwa pesan tersampai, otomatis perusahaan harus memilih media mana yang memiliki tingkat audiens yang tinggi serta sesuai dengan target konsumen yang diminta oleh perusahaan. Kedua, terkait frekuensi. Frekuensi sendiri merupakan jumlah kali dalam periode waktu tertentu yang rata-rata orang atau rumah tangga terkena pesan, di mana hal ini berkaitan dengan penilaian kuantitatif, di mana seberapa banyak media melakukan promosi dari produk perusahaan sendiri dalam waktu misalnya sehari, seminggu, atau sebulan, di mana hal ini biasa berkaitan dengan media timing yang berada dalam proses negosiasi awal terkait kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pihak medianya sendiri untuk menentukan berapa jumlah ideal yang sesuai dengan dana yang dibayarkan terkait promosi yang akan dilakukan. Ketiga adalah impact. Impact terkait nilai kualitatif paparan melalui media yang diberikan, di mana ini merupakan kemampuan dari perusahaan dan media untuk mampu melakukan penilaian secara kualitatif, di mana melalui iklan yang telah disampaikan kira-kira apakah memiliki dampak secara kualitatif yang baik terhadap perusahaan atau tidak. Hal ini adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan dari perusahaan sendiri untuk melanjutkan menggunakan media tersebut atau tidak dalam melakukan promosi dari barangnya sendiri. Lalu menentukan choosing among various media types. Pertama, terkait target audience media habits, yaitu menyesuaikan iklan dengan media yang digunakan dan target pasarnya, di mana perusahaan harus menyesuaikan media yang dipilih dengan target pasarnya. Seperti contoh, jika perusahaan ingin memiliki target pasarnya yaitu orang-orang tua, maka otomatis perusahaan tidak dapat menggunakan majalah-majalah tabloid kekinian, sehingga perusahaan dapat menggunakan koran sebagai contohnya media untuk melakukan promosi, di mana perusahaan harus menyesuaikan sarana dari iklan sendiri dengan target pasarnya, sehingga pada akhirnya pesan yang ingin disampaikan perusahaan dapat tersampaikan melalui media yang dipilih. Kedua, terkait produk, yaitu menyesuaikan produk yang dibuat dengan media iklan. Ini berkaitan dengan produk yang output yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri, karena setiap produk memiliki target pasar yang berbeda-beda. Hal ini akan berimbas pada target audiens yang berbeda-beda juga, sehingga perlu disesuaikan dengan medianya. Seperti contoh, jika suatu perusahaan ingin melakukan promosi terkait adanya diskon harga sembako dan lain-lain, atau mempromosikan produk baru yang bergerak di bidang manufaktur makanan, maka televisi merupakan opsi yang sangat bagus karena jumlah audiens yang tinggi dan biasanya ditonton oleh target pasar yang sesuai dengan perusahaan manufaktur makanan sendiri. Ketiga, message, terkait menyesuaikan pesan dari iklan dengan media yang digunakan. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa ini memiliki kaitan yang cukup mirip dengan target audience media habits dan produk sendiri, di mana pesan yang disampaikan itu harus sesuai dengan media yang disampaikan sendiri. Seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya perusahaan manufaktur makanan membuat produk baru dan ingin disampaikan melalui media, maka otomatis pesannya pun harus disampaikan menjadi bagian dari promosi sendiri, di mana misalnya ada produk baru lalu dipromosikan melalui TV contohnya. Pesan ini dapat berupa tagline dari produk sendiri dan juga kelebihan produk yang membedakan produk tersebut dari barang-barang lain. Keempat, cost,
yaitu menyesuaikan jenis promosi dengan biaya media. Karena perusahaan harus dalam menentukan efektivitas dalam kegiatan promosi, perusahaan harus menyesuaikan antara biaya yang dikeluarkan dalam melakukan promosi melalui media dengan harga dari barang sendiri. Karena pada dasarnya biaya dengan menggunakan media sendiri memakan dana yang cukup besar, sehingga perusahaan harus memastikan bahwa untuk memastikan efektivitas tersebut harus menyesuaikan media dengan produknya sendiri. Lalu selecting specific vehicles, di mana terdapat 4 variabel yang harus diperhatikan perusahaan dalam menentukan media. Pertama, terkait circulation, jumlah unit yang dipaparkan di media. Hal ini berkaitan dengan penjelasan saya yang tadi saya jelaskan, di mana kesepakatan terkait antara perusahaan dan media terkait jumlah penayangan promosi yang dilakukan dalam sehari, seminggu, atau sebulan. Kedua, audience, terkait jumlah orang yang terpapar dalam media, di mana perusahaan harus mengidentifikasi jumlah audiens yang ada di media dan menentukan mana yang cocok untuk melakukan kegiatan promosi sendiri. Ketiga, effective audience, terkait jumlah target pasar yang terdapat di audiens. Seperti contoh, jika perusahaan bergerak dalam bidang streetwear dan memiliki target pasar anak-anak muda, maka otomatis perusahaan harus menyesuaikan dengan media seperti apa kira-kira perusahaan dapat melakukan promosi dari produknya sendiri. Misalnya jika perusahaan tadi yang bergerak di bidang streetwear, maka otomatis perusahaan harus menggunakan media tabloid atau majalah kekinian yang dapat memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan perusahaan dapat tersampaikan melalui adanya promosi melalui media tersebut. Lalu keempat, terkait effective ad expose audience, mengenai jumlah target yang melihat iklan, di mana data ini adalah bentuk kerjasama antara perusahaan dan media sendiri untuk menampilkan jumlah data audiens yang melihat jumlah iklan yang ditampilkan, dan melakukan identifikasi juga terkait range umur dari audiens yang melihatnya, sehingga perusahaan identifikasi apakah target pasar atau efektif audiensnya tadi melihat iklan tersebut dan mendapat pesan tersebut atau tidak. Lalu keempat, ada media timing, di mana seperti yang saya sudah jelaskan, hal ini berkaitan dengan negosiasi atau kontrak dari pihak perusahaan dan media sendiri untuk menentukan seberapa banyak iklan tersebut akan dipromosikan melalui media, lalu terkait dengan biayanya berapa, lalu terkait identifikasi mengenai data-data yang ingin didapat perusahaan, seperti contoh data-data audiens yang melihat, yang menonton, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah geographical allocation, terkait menentukan lokasi promosi untuk setiap bisnis sendiri, di mana perusahaan harus membagi untuk menciptakan efisiensi dan mencakup target pasarnya secara luas. Perusahaan harus menentukan, seperti contoh Pizza Hut menentukan kebijakan terkait persentase seberapa persen yang untuk melakukan promosi di media nasional, lalu ada di media lokal, di mana karena untuk melakukan promosi sendiri tidak dapat dilakukan secara garis besar, di mana harus spesifik kepada target-target tertentu, di mana oleh karena itu pada umumnya perusahaan melakukan kegiatan marketing yang cukup banyak dan iklan advertising yang cukup banyak, dan menggunakan media yang berbeda-beda. Seperti contoh yang tadi Pizza Hut, ada yang dia menggunakan media nasional, lalu ada yang menggunakan media lokal. Tujuannya agar konsumen dan target pasar sendiri dapat tercapai pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui kegiatan promosi sendiri. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan mengenai evaluating advertising effectiveness atau penilaian mengevaluasi daripada efektivitas pemasaran atau periklanan. Nah, jadi ini tuh digunakan dalam pengambilan keputusan perencanaan pemasaran dan penilaian apakah kinerja pemasaran yang sudah berjalan itu baik atau tidak. Nah, di dalam melakukan penilaian atau evaluasi daripada efektivitas pemasaran ini terdapat dua
pendekatan. Jadi pertama itu pendekatan yang menilai mengenai communication-nya, kemudian kedua itu menilai sales-nya. Jadi kalau yang pertama communication effect research ini, jadi dia itu dalam penelitian ini tuh perusahaan tuh berusaha menilai efektivitas iklan berdasarkan aspek komunikasi yang ditimbulkan oleh iklan. Jadi konsumen itu bisa nggak menangkap pesan yang diberikan di dalam iklan tersebut gitu loh. Kemudian bisa nggak konsumen itu mengerti gitu loh apa itu maksud daripada iklan tersebut gitu. Nah, di dalam communication effect research ini terdapat istilah yaitu copy testing, yaitu ya pengujian terhadap iklan yang dapat diberikan sebelum iklan disiarkan atau setelah iklan disiarkan. Nah, di dalam ini communication effect research ini ada 3 instrumen yang digunakan. Jadi yang pertama itu adalah direct rating method. Jadi kalau direct rating method ini dia itu adalah jadi konsumen itu dia disuruh melakukan penilaian terhadap iklan berdasarkan aspek-aspek seperti attention, read through, cognitive, affective, dan behavior strength. Kemudian kalau yang kedua yaitu portfolio method. Jadi konsumen itu akan diberikan iklan untuk didengarkan ataupun dilihat, kemudian dia akan disuruh untuk memberikan penilaian. Dan yang ketiga itu adalah laboratory test, atau jadi perusahaan itu melakukan pengujian, cuman yang ditekankan dalam hal ini adalah reaksi fisiologisnya gitu dari konsumen itu. Jadi misalkan detak jantung, pernapasannya seperti apa maksud saya, apakah menjadi berat ataukah bagaimana, kemudian aktivitas daripada otak gitu loh. Nah, oke, selanjutnya adalah sales effect research. Jadi di sini itu perusahaan bertujuan untuk menilai sejauh mana dampak periklanan terhadap kinerja penjualan. Jadi harapannya setelah perusahaan menyiarkan iklan, maka diharapkan akan mendapatkan shares of voice yang kemudian akan berlanjut menjadi share of consumers mind, dan apabila iklan tersebut baik dan mampu mempengaruhi keputusan membeli dari konsumen, maka akan memberikan perusahaan share of market. Nah, Peckham dalam Kotler itu menjelaskan bahwa ada hubungan antara share of voice dengan share of market yang ditunjukkan dengan rasio. Jadi apabila dengan produk yang sudah lama beredar, maka hubungannya adalah 1:1. Namun apabila dengan produk yang baru diluncurkan, hubungannya adalah 1,5 hingga 2:1. Nah, dalam mengukur efektivitas periklanan ada rumusnya, yaitu adalah share of market per shares of voice. Selain itu, perusahaan dapat menggunakan pendekatan lain dalam menilai hubungan iklan dengan performa penjualan melalui 2 pendekatan, yaitu yang pertama historical approach dan yang kedua adalah experimental design. Nah, yang pertama historical approach jadi adalah ini menilai upaya periklanan di masa lalu dengan performa kinerja di masa lalu. Nah, contohnya itu adalah Lydia's Pinkham Vegetable Compound. Jadi dia ini adalah perusahaan obat-obatan herbal dari Inggris. Jadi dalam kasus ini dia itu diteliti kinerjanya itu antara tahun 1908 sampai 1960. Jadi hasil penelitian kasus Lydia Pinkham's Vegetable Compound itu menunjukkan bahwa secara jangka pendek upaya periklanan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut itu hanya menghasilkan kenaikan sebesar 50 sen dari total penjualan. Itu kan hitungannya sangat-sangat kecil ya. Bahkan bisa dibilang bahwa upaya periklanannya itu mungkin kurang berhasil gitu. Namun secara jangka panjang itu dia mampu meningkatkan dari 50 sen itu menjadi 3 kali lipat, itu adalah 1,50 dolar gitu. Nah, kemudian ada juga experimental design. Jadi dia ini adalah perusahaan itu dia
melakukan eksperimen dalam menilai strategi periklanannya yang akan dilakukan. Nah, contohnya dalam experimental design ini itu adalah DuPont. Jadi DuPont perusahaan cat dia itu pernah membagi 56 daerah penjualannya menjadi tiga wilayah, yaitu high market area, average market area, dan low market area. Nah, kemudian DuPont ini dia dari tiga wilayah tersebut, yang satu dia berikan anggaran yang normal, jadi 1 kali lipat dari anggaran pemasaran. Kemudian satu wilayah lagi diberikan dua setengah kali lipat daripada anggaran periklanan yang diberikan, dan satu wilayah lagi diberikan 4 kali lipat daripada anggaran yang diberikan. Nah, namun pada akhir penelitian DuPont menyimpulkan bahwa wilayah dengan anggaran periklanan yang terbesar itu justru malah dia tetap menghasilkan kinerja penjualan yang baik, cuman dengan diminishing return yang paling tinggi, selain yang paling tinggi gitu, dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Jadi kesimpulan dari advertising research ini adalah terdapat banyak faktor yang bisa mempengaruhi performa periklanan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah impact of advertising on brand switching. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu adalah keputusan konsumen dalam tetap loyal kepada suatu produk, maupun keputusan konsumen untuk beralih kepada produk lain itu bukan ditentukan oleh upaya periklanan. Maksudnya sebagus apa gitu loh periklanan, bukan, tapi lebih ditentukan pada fitur produk dan kemudian harga, dan kemudian adalah barang substitusi dari kompetitornya. Nah, kemudian adalah effect of surrounding. Jadi penelitian membuktikan bahwa sebuah iklan itu akan lebih diperhatikan, akan lebih diterima oleh konsumen apabila iklan tersebut ditempatkan di antara atau sekitar konten atau program TV yang mereka sukai. Jadi contohnya itu misalkan adalah iklan yang ditempatkan di misalkan acara TV, mungkin telenovela atau drama Korea, itu akan lebih diperhatikan dibandingkan apabila iklan tersebut ditempatkan atau diberikan pada jam-jam program TV yang kurang disukai oleh konsumen gitu. Nah, kemudian ada juga effect of positive versus negative message. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah konsumen itu cenderung lebih merespon pesan yang bernada negatif daripada pesan yang bernada positif. Jadi contohnya itu gimana? Contohnya itu adalah terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh perusahaan kartu kredit. Nah, jadi dia itu berusaha untuk mendorong agar konsumen itu menggunakan kartu kreditnya yang sudah lama tidak dipakai gitu. Jadi di kasus ini tuh ada sejumlah konsumen yang sudah tidak menggunakan kartu kreditnya selama kurang lebih 3 bulan. Nah, perusahaan kartu kredit ini dia itu melakukan 2 cara dalam mendorong penggunaan kartu kredit tersebut. Yang pertama itu adalah melalui pesan negatif dan pesan positif. Nah, kalau pesan negatif itu gimana? Pesan negatif itu adalah perusahaan kartu kredit itu dia itu memasukkan pesan-pesan seperti kerugian-kerugian yang akan didapat oleh konsumen apabila tidak menggunakan kartu kredit tersebut. Jadi contohnya itu adalah misalkan
kehilangan kesempatan untuk menang undian atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan poin. Nah, sedangkan satu lagi positive message itu adalah perusahaan tersebut berusaha memberikan pesan-pesan seperti keuntungan, misalkan diskon atau cashback atau misalkan loyalty program yang akan didapatkan oleh konsumen apabila menggunakan kartu kredit tersebut. Namun hasil penelitian membuktikan bahwa konsumen itu konsumen yang diberikan iklan dengan pesan negatif itu justru malah lebih kemudian menggunakan kartu kreditnya lebih sering karena ketakutan akan dampak negatif yang akan diterima mereka apabila tidak menggunakan kartu kredit tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Nama saya Zila Rehuel dan sekarang saya ingin membahas mengenai sales promotion. Jadi, sales promotion merupakan salah satu kunci dalam marketing campaign. Definisi dari sales promotion atau promosi penjualan menurut Kotler adalah suatu hal yang terdiri dari insentif yang dirancang untuk pembelian produk atau layanan tertentu dengan jumlah yang lebih besar dan lebih cepat oleh konsumen. Faktor cepatnya suatu promosi penjualan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dari faktor internal. Faktor internal itu terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, promosi sekarang lebih diterima oleh top manajemen sebagai alat penjualan yang efektif. Yang kedua, lebih banyak manajer produk yang sudah memenuhi syarat untuk menggunakan alat promosi penjualan. Yang ketiga, manajer produk berada di bawah tekanan yang lebih besar pada saat ini untuk meningkatkan penjualannya. Dan sedangkan untuk faktor eksternal terbagi menjadi 6 faktor. Yang pertama, jumlah merek pada saat ini sudah meningkat pesat. Yang kedua, pesaing sudah sering menggunakan promosi. Yang ketiga, banyaknya merek yang dianggap serupa atau mirip pada saat ini. Yang keempat, konsumen lebih berorientasi pada harga. Yang kelima, perdagangan telah menuntut lebih banyak kesepakatan dari produsen. Dan yang terakhir, efisiensi periklanan itu menurun pada saat ini karena terjadi peningkatan biaya, kekacauan media, dan pembatasan hukum. Kemudian, untuk tujuan sales promotion terbagi menjadi 4. Yang pertama, untuk meningkatkan citra merek. Contohnya, perusahaan Häagen-Dazs menjalankan promosi penjualan sen dan programnya disebut sebagai Sweet Charity, di mana penghematan harga akan dikontribusikan untuk mendukung televisi publik. Tawaran ini meningkatkan citra Häagen-Dazs dengan menjadikan Häagen-Dazs sebagai a patron of arts. Kemudian, tujuan yang kedua adalah dapat menarik konsumen yang sifatnya suka berganti-ganti merek atau brand switchers. Konsumen seperti ini terus mencari produk dengan harga yang rendah namun dengan kualitas atau nilai yang tinggi atau premium. Menurut World Panel Indonesia, loyalitas konsumen Indonesia itu sifatnya rendah. Contohnya dapat terlihat dari produk sampo dan sabun. Persentase kemungkinan loyalitasnya itu cukup kecil dan persentase untuk mengganti brandnya itu sangat besar, sebesar 56%. Dan pada kategori mie instan itu sebesar 59%. Untuk tujuan yang ketiga, pada pasar high brand dissimilarity atau pasar yang tingkat kemiripannya itu sangat rendah, promosi penjualan dapat mengubah pangsa pasar secara permanen dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan, jika pasar yang sifatnya itu kemiripannya sangat tinggi atau high brand dissimilarity, promosi penjualan dapat meningkatkan respon penjualan yang tinggi dalam jangka pendek, namun sedikit peningkatan permanen dalam pangsa pasar. Dan yang terakhir, promosi penjualan menghasilkan respon penjualan yang lebih cepat dan lebih terukur kalau dibandingkan dengan iklan. Akan tetapi, jika dilakukan secara berlebih, akan terjadi pengurangan permintaan pembelian pada konsumen dan konsumen akan lebih membeli suatu produk tersebut ketika suatu produk tersebut sedang dipromosikan atau adanya promosi penjualan. Maka promosi penjualan itu harus diimbangi dengan iklan. Tujuannya iklan itu adalah untuk membangun loyalitas merek yang lebih dalam. Sekarang saya ingin membahas mengenai keputusan utama dalam sales promotion. Jadi, ketika suatu perusahaan ingin
melakukan kegiatan promosi, maka ia harus melewati 6 tahapan. Tahapan yang pertama adalah establishing objective atau penentuan tujuan bagi beberapa faktor dan hal. Yang untuk tujuan bagi konsumen itu ada beberapa tujuan. Yang pertama untuk mendorong pembelian unit produk dengan jumlah lebih banyak. Kemudian untuk membangun uji coba bagi konsumen yang belum pernah mencoba produk itu sebelumnya. Dan juga untuk membuat pengalihan dari merek pesaing. Terus kemudian ada juga tujuan bagi pengecer. Nah, itu tujuannya yang pertama untuk membujuk pengecer agar ia menginventarisasikan atau menyimpan produknya di dalam gudangnya. Terus kemudian dia juga untuk mendorong pembelian di luar musim atau off-season. Kemudian juga untuk mencegah, menyimpan, dan menampilkan produk kompetitor. Yang keempat juga untuk membangun loyalitas merek, serta memunculkan peluang bagi perusahaan tersebut untuk masuk ke dalam outlet retail baru. Kemudian dalam hal bisnis dan dorongan penjualan, itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan untuk mendorong produksi produk baru atau model baru. Kemudian juga untuk mendorong pertumbuhan calon pelanggan yang lebih banyak, serta untuk merangsang penjualan di luar musim atau off-season. Yang tahapan kedua itu adalah selecting promotion tools. Itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah selecting consumer promotion tools. Nah, ini kegiatan promosi untuk konsumen itu terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama untuk consumer franchise building atau kegiatan untuk memperkuat pemahaman merek bagi konsumen dengan cara perusahaan menyampaikan pesan-pesan dari produknya. Nah, itu ada alat-alat yang dapat digunakan seperti sampel gratis, kupon, dan premi yang terkait dengan produk tersebut. Sedangkan alat yang tidak mengandung consumer franchise building adalah seperti paket price off, premi konsumen tanpa keterkaitan dengan produk, terus juga adanya kontes atau undian, kemudian adanya penawaran pengembalian uang konsumen, serta adanya tunjangan perdagangan. Nah, yang kedua itu adanya selecting trade promotion tools. Nah, ini ada beberapa alasan mengapa perusahaan itu kenyataannya lebih banyak mengeluarkan pengeluarannya untuk promosi kepada retailers dibanding dengan konsumen. Jika dilihat dari presentasinya, ternyata pengeluaran atau biaya perusahaan untuk promosi kepada retailers itu sebesar 46,9%. Dan promosi untuk konsumen itu hanya sebesar 27,9%. Nah, alasannya apa aja sih? Jadi, alasan yang pertama adalah untuk membujuk retailer agar ia membawa merek perusahaan tersebut. Karena ruang rak itu bagi perusahaan sangat penting. Nah, perusahaan itu dapat melakukan kegiatan atau memilih alat price off yang menjamin barang gratis dan adanya pembayaran langsung atau slotting allowance agar barang tersebut dapat masuk ke dalam rak retailers. Kemudian, untuk membujuk retailers agar dapat membawa lebih banyak unit daripada jumlah yang normal. Produsen akan memilih alat tunjangan volume untuk membuat lebih banyak produk masuk ke dalam gudang dan toko tersebut. Kemudian untuk mendorong dan mempromosikan merek dengan penentuan lokasi tampilan di toko tersebut dan dengan harga. Nah, produsen ini akan mencari rak ujung atau end of aisle yang meningkatkan penjualan, atau perusahaan juga dapat memilih untuk mengeluarkan stiker pengurangan harga dan menawarkan tunjangan yang akan dibayarkan kepada retailers pada bukti kinerja produktivitas perusahaan tersebut. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah merangsang untuk mendorong produknya dengan menawarkan program pengenalan premi dan kontes penjualan. Dan yang ketiga itu adalah selecting business and sales force promotion tools. Jadi, beberapa alat untuk promosi bisnis dan dorongan penjualan itu adalah yang pertama pameran dagang atau konversi.
Itu adalah kegiatan suatu perusahaan untuk menyewa atau membeli suatu tempat dan membuka stand untuk menjual produknya. Yang kedua itu adanya kontes penjualan. Nah, itu kegiatan untuk upaya mendorong penjualan dengan mengadakan kompetisi dan memberikan hadiah bagi pemenangnya. Dan yang terakhir itu adalah periklanan khusus yang terdiri dari penjelasan produk yang berguna dan murah, serta adanya nama dan alamat perusahaan tersebut. Dan kadang-kadang terdapat pesan iklan yang disampaikan untuk prospek dan juga untuk pelanggan. Alat-alat ini digunakan untuk mengumpulkan arahan bisnis, mengesankan dan menghargai pelanggan, dan memotivasi tenaga penjualan untuk upaya yang lebih besar. Nah, tahapan yang ketiga itu adanya developing the program. Dalam perencanaan promosi penjualan, pemasar semakin memadukan beberapa media ke dalam konsep kampanye total. Dalam menentukan dan menggunakan insentif tersebut, maka suatu perusahaan harus memodifikasi atau mengembangkan alat-alat tersebut. Nah, aspek-aspek apa sih yang harus diperhatikan? Aspek yang pertama adalah ukuran. Jadi, suatu perusahaan itu harus menentukan ukuran insentif yang akan dipromosikan. Tingkatan insentif yang lebih tinggi akan menghasilkan lebih banyak respon penjualan, tetapi dapat menimbulkan diminishing rate. Kemudian adanya aspek ketentuan atau persyaratan. Jadi manajer pemasaran itu harus menetapkan persyaratan untuk konsumen memperoleh promosi tersebut. Nah, insentif mungkin dapat ditawarkan kepada setiap orang. Nah, tetapi beberapa promosi seperti premi mungkin dapat ditawarkan hanya kepada mereka yang menyerahkan bukti segel pembelian atau kode UPC. Selanjutnya adanya durasi. Jadi, perusahaan harus memutuskan durasi promosi. Jika periode ini terlalu singkat, prospek tidak akan mendapatkan manfaatnya. Tetapi jika ini terlalu lama, maka kesepakatan promosi akan kehilangan sebagian kekuatannya untuk pelanggan melakukan kegiatan kayak langsung membeli gitu. Terus kemudian ada juga media distribusi. Jadi perusahaan harus memilih media untuk mendistribusikan promosinya. Setiap metode itu melibatkan tingkatan harga dan dampak yang berbeda-beda. Contohnya, kupon diskon 15 sen itu dapat didistribusikan ke dalam paket di toko-toko melalui surat dan iklan untuk menghemat biaya distribusi promosi. Kemudian adanya faktor atau aspek waktu. Jadi manajer perusahaan harus menetapkan jadwal promosi. Sebagai contoh, manajer merek mengembangkan tanggal penanggalan untuk promosi tahunan. Tanggal-tanggal ini digunakan oleh departemen produksi untuk memproduksi barangnya, terus juga untuk penjualan, kapan agenda untuk menjualnya, dan penanggalan buat distribusinya. Dan untuk aspek yang terakhir itu adalah anggaran promosi penjualan. Jadi perusahaan juga harus memperhatikan biaya dan anggaran yang dikeluarkan dalam kegiatan promosinya. Nah, biaya promosi tertentu terdiri dari biaya administrasi seperti percetakan, pengiriman, dan promosi penawaran, dan biaya insentif seperti biaya premi atau diskon termasuk biaya penebusan. Nah, dikalikan dengan jumlah unit yang diharapkan yang akan dijual oleh perusahaan dalam transaksi. Jadi yang keempat itu namanya pretesting the program. Jadi meskipun sebagian besar program promosi penjualan dirancang dengan pengalaman yang ada, perusahaan tetap saja harus melakukan kegiatan pretest dengan tujuan untuk mengetahui apakah alat promosi yang digunakan tepat, terus ukuran insentif yang diberikan itu optimal, serta metode presentasi yang dilakukan itu efisien. Nah, Roger A. Strang menyatakan bahwa promosi biasanya dapat diuji dengan cepat dan murah. Terus juga perusahaan besar harus menguji strategi alternatif di area pasar tertentu dengan promosi yang mereka punya. Nah, tahapan yang kelima itu adalah implementing and controlling the program. Jadi, manajer pemasaran harus menyiapkan rencana implementasi dan kontrol untuk setiap promosi yang diberikan. Nah, perencanaan implementasi harus mencakup dua hal. Yang pertama, lead time, dan yang kedua adalah sell in time. Jadi, lead time itu atau waktu tunggu merupakan
waktu yang dipersiapkan oleh perusahaan untuk menyusun kegiatan promosinya, mulai dari perencanaan awal, desain, persetujuan modifikasi paket atau bahan yang akan dikirimkan atau didistribusikan, terus juga persiapan iklan dan materi point of sale, terus juga pemberitahuan tenaga penjualan lapangan, terus juga untuk kegiatan penetapan alokasi untuk masing-masing distributor, terus juga pembelian dan percetakan bahan pengemas yang khusus, terus juga produksi persediaan pas produk itu diluncurkan, dan distribusi ke pengecer. Serta yang kedua itu namanya kan sell in time. Jadi sell in time itu atau waktu penjualan dimulai ketika promosi penjualan pertama kali diluncurkan dan akan berakhir ketika 95% produk yang dikeluarkan itu sudah ada di tangan konsumen. Dan yang terakhir itu adalah evaluating results. Jadi dari awal hingga peluncuran tetap harus ada namanya evaluasi untuk promosi yang lebih baik kan. Nah, produsen dapat menggunakan 3 metode untuk mengukur efektivitas promosi penjualan. Jadi yang pertama itu dengan menggunakan data penjualan. Jadi data ini dapat diperoleh dari alat pemindai penjualan yang tersedia dari perusahaan seperti dari Information Resource Inc., terus juga dari Nielsen Media Research. Nah, yang kedua itu dia dapat mengevaluasi dari survei konsumen. Nah, beberapa pertanyaan yang dapat ditanyakan seperti berapa banyak yang mengingat promosi yang diberikan, terus juga apa yang mereka pikirkan ketika ia menggunakan produk yang dipromosikan, terus juga berapa banyak yang memanfaatkan produk tersebut, dan bagaimana promosi memengaruhi perilaku pemilihan merek selanjutnya. Dan yang terakhir itu menggunakan eksperimen yang memvariasikan atribut seperti nilai insentif, durasi, dan media distribusi. Selanjutnya, kita akan masuk kepada bagian public relations. Public relations memiliki peranan penting untuk merealisasikan strategi komunikasi perusahaan. Public relations berfungsi untuk menjalin komunikasi dua arah antara perusahaan dengan publik internal dan eksternal, serta membina hubungan yang saling menguntungkan dengan khalayak atau pihak yang dianggap penting oleh perusahaan. Lalu, menurut Oliver, public relations adalah manajemen reputasi organisasi. Relations mengidentifikasi persepsi yang dipegang oleh organisasi dan memberi informasi mengenai kinerja organisasi kepada semua audiens yang relevan. Public relations menyangkut pengembangan reputasi yang pantas untuk sebuah organisasi yang didasarkan pada kinerja reputasi. Lalu, fungsi dari public relations ada 5. Yang pertama, press relations atau menyajikan berita dan informasi tentang organisasi dengan cara yang paling positif. Jadi bagaimana public relations dapat menyebarkan berita yang positif mengenai perusahaan maupun mengenai produk dari perusahaan. Yang kedua ada productivity publicity, yaitu upaya mensponsori untuk mempublikasikan produk tertentu. Misalkan di saat perusahaan diminta menjadi sponsor dari sebuah acara, maka public relations atau hubungan masyarakat harus dapat memastikan bahwa dalam acara tersebut produk benar-benar dapat dipublikasikan. Lalu yang ketiga ada corporate communications atau komunikasi korporat, yaitu mempromosikan pemahaman organisasi melalui komunikasi internal dan eksternal. Nah, dalam hal ini public relations dapat berkomunikasi dengan manajemen atau karyawan dan pihak eksternal seperti masyarakat atau supplier. Lalu yang keempat ada lobbying, yaitu berurusan dengan legislator dan pejabat pemerintah dalam hal mengenai undang-undang dan peraturan. Misalkan perusahaan terjerat kasus yang melanggar undang-undang, maka dalam hal ini bagian perusahaan di public relations atau biasanya disebut dengan bagian hukum dalam sebuah perusahaan akan mengambil alih tindakan tersebut. Yang kelima ada counseling atau memberikan saran kepada manajemen tentang masalah
publik dan posisi serta citra perusahaan. Atau juga public relation juga dapat memberikan masukan atau nasihat jika terjadi dalam kecelakaan produk. Selanjutnya kita masuk kepada marketing public relations, yaitu dapat diartikan sebagai pengelolaan komunikasi untuk memotivasi pembeli, kepuasan pelanggan, konsumen, serta masyarakat. Menurut Kotler, marketing public relations atau MPR dapat membangun kesadaran dengan menempatkan berita di media untuk menarik perhatian orang pada suatu produk atau jasa. MPR ini dapat membangun kredibilitas dengan menyampaikan pesan dalam konteks editorial. Maksudnya bagaimana nanti pesannya disampaikan dengan cara yang unik, dengan cara yang eye-catching, demi meningkatkan awareness konsumen terhadap suatu produk. Nah, lalu fungsi dari marketing public relations ini yang pertama adalah assisting in the launch of the new product atau membantu peluncuran produk-produk baru. Yang kedua, assisting in repositioning a mature product atau membantu mempromosikan kembali produk yang sudah matang agar di saat ada peluncuran produk baru, produk yang sudah lama tetap diminati. Yang ketiga, building interest in a product category atau membangun minat terhadap kategori produk. Yang keempat, influencing specific target groups atau mempengaruhi kelompok secara sasaran tertentu. Yang kelima ada defending product that have encountered public problems atau membela produk, mempertahankan produk yang pernah atau telah menghadapi masalah publik. Yang keenam, building the corporate image in a way that reflect favorably on its product atau membangun citra korporat yang tercermin baik dalam produk-produknya. Selanjutnya kita masuk kepada major decision in marketing public relations atau keputusan utama dalam marketing public relations. Dalam hal ini ada beberapa hal atau langkah yang harus dilakukan perusahaan sebelum mempertimbangkan kapan bagaimana menggunakan MPR atau marketing public relations. Yang pertama, establishing the marketing objective atau menetapkan tujuan dari pemasaran. Sebagaimana yang kita tahu, sebelum kita melakukan public relations atau humas atau marketing public relations atau humasnya pemasaran, alangkah baiknya kita menentukan dahulu tujuan dari marketing tersebut. Nah, setelah menentukan tujuan, lalu bagaimana cara perusahaan mewujudkan tujuan tersebut? Yang pertama adalah pull marketplace excitement before media advertising break. Nah, misalkan pengumuman produk baru menawarkan peluang unik untuk mendapatkan publisitas dalam mendramatisir produk. Nah, misalkan ada peluncuran suatu produk akan disiarkan secara tidak langsung, misalkan H-3 peluncuran produk dengan berbagai varian edit yang akan eye-catching atau akan meningkatkan awareness masyarakat terhadap produk tersebut. Yang kedua ada pull a core consumer base. Jadi maksudnya bagaimana suatu perusahaan itu dapat mempertahankan loyalitas konsumen, karena itu lebih sulit karena akan lebih sulit jika kita harus mencari pelanggan baru dan membentuk loyalitas lagi. Nah, alangkah baiknya kita mempertahankan konsumen yang memiliki loyalitas terhadap perusahaan kita. Yang ketiga ada build a one-to-one relationship with consumer. Maksudnya bagaimana perusahaan dapat membangun hubungan yang baik dengan antara perusahaan dengan konsumen. Nah, dalam hal ini perusahaan dapat mengirimkan email kepada konsumen untuk membeli produk atau dalam memberikan hadiah tertentu jika konsumen membeli banyak barang. 4. Turn satisfied customer into advocates atau ubah pelanggan yang puas menjadi pendukung. Maksudnya di sini di mana perusahaan dapat merekrut konsumen menjadi juru bicara dalam perusahaan. Nah, bagaimana konsumen tersebut dapat istilahnya itu menjadi teladan dan door to door untuk menyampaikan kelebihan dari produk tersebut. Lalu yang kelima ada influence the influentials atau mempengaruhi hal-hal yang dapat mempengaruhi konsumen. Misalkan perusahaan bekerja sama dengan influencer di mana influencer ini atau tokoh-tokoh
yang dapat mempengaruhi orang ini dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk kita. Nah, secara yang kita temui sekarang ini seperti endorsement selebgram atau seleb tweet atau artis-artis yang mempunyai media sosial dengan followers yang banyak. Yang kedua yang harus dilakukan sebelum memutuskan kapan dan bagaimana menggunakan marketing public relations adalah choosing message and vehicle. Maksudnya di sini dia perusahaan memilih pesan dan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Nah, misalkan sebuah perusahaan ingin menyampaikan mengenai produk makanan yang akan launching di minggu yang akan datang. Dalam hal ini, perusahaan harus hati-hati memilih bagaimana pesan yang akan disampaikan kepada konsumen agar dapat benar-benar eye-catching, dan di saat konsumen mendengar iklan tersebut, pesan tersebut, maka konsumen sadar akan produk kita. Nah, juga memilih alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalkan dengan media online maupun offline. Offline seperti papan iklan yang ada di seberang jalan, atau online seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah implementing the plan, yaitu bagaimana perusahaan menerapkan rencana atau implementasi rencana tersebut. Dalam hal ini, perusahaan atau marketing public relations tetap harus berhati-hati dan jika bisa tetap berjalan dengan sesuai rencana agar hal yang diinginkan oleh perusahaan dapat tercapai. Lalu yang keempat adalah evaluasi hasil. Nah, setelah kita menentukan tujuan pemasaran, setelah kita menentukan pesan dan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, dan juga kita telah mengimplementasikan rencana kita, alangkah baiknya kita melakukan evaluasi mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan. Hal ini berguna agar kesalahan yang dilakukan oleh bagian sebelumnya agar dapat menjadi pelajaran dan tidak terulang di masa yang akan datang. Lalu sekian dari presentasi dari kelompok 6. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.